Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai mencegah fraud. Kelompok 2 ini terdiri dari saya sendiri, Sinja Farida Anggreni, ada teman saya Muhammad Hidayatul Rauf, ada Rizka Maulida, ada Cici Novita, ada Yunita Muti Nentias, ada Melina Faturrahman, ada Rona Safa Salsabila. Mengenai bab ini, mengenai fraud itu ada yang kita bahas yaitu mengenai pengendalian intern, dan ada dua konsep penting yaitu fraud awareness, yaitu menanam kesadaran tentang adanya fraud, dan yang kedua ada fraud risk assessment, yaitu upaya menilai resiko terjadinya fraud. Fraud ini terjadi karena kebutuhan, keserakahan, dan juga karena kesempatan. Kita ambil dari fenomena gejala gunung es. Dalam gejala gunung es ini terdapat 3 macam, yaitu mengenai 3 macam golongan fraud, yaitu ada fraud yang sudah ada tuntutan hukum, fraud yang ditemukan tetapi belum ada tuntutan hukum, fraud yang belum ditemukan. Yang banyak kita ketahui yaitu mengenai fraud golongan pertama, yaitu dengan dibuatnya kepada laporan hasil pemeriksaan BPK kepada kelompok 2 juga bisa diketahui, namun khusus untuk fraud yang berupa tindak pidana, misalnya korupsi. Hasil pemeriksaan tersebut masih berupa indikasi. Kalau sudah lebih konkret sekalipun, itu adalah khusus kasus-kasus yang berkenaan dengan keuangan negara. Fraud dalam kelompok 2 lebih sulit lagi diketahui karena adanya lembaga perlindungan hukum yang sering dimanfaatkan tertuduh, yakni pencemaran nama baik atau slander dan libel. Apalagi fraud dalam kelompok 3 tertutup rapat, hanya diketahui Tuhan dan pelakunya. Oleh karena itu, tidak mungkin kita dapat menjawab besar-besaran yang berhubungan dengan fraud secara keseluruhan yang sesungguhnya terjadi. Menurut Davy et al. Memperkirakan bahwa dari fraud universe, kelompok 1 hanya 20%, kelompok 2 dan 3 masing-masing 40%. Kesimpulannya, lebih banyak yang tidak kita ketahui daripada yang kita ketahui. Investigasi yang dapat diselesaikan hanya 20%, sedangkan identifikasi sebagai potensi fraud mencapai 40% dan tidak dapat terdeteksi jika mencapai 40%. Ini merupakan ringkasan dari laporan ACFE Report to the Nation mengenai penerapan perangkat kendali untuk mencegah fraud, anti-fraud control, dan besaran kerugian yang dapat dicegah, yaitu ada surface audit, job protection or mandatory vacation, hotline, employee support program, for training for manager or executive, internal audit or FE department, for training for employees, anti-fraud policy, external audit of ACO, FR, code of conduct, management review of AC, external audit of FRS, Independent Audit Commit, Management Certification of FRS, reward for whistleblower, yaitu ada 66,2%, 61%, 60%, 56%, 55,9%, 52,8%, 51,9%, 49,2%, 47,8%, 45,7%, 45,2%, 45,0%, 40%, 31,5%, 29,5%, 28,7%, yaitu ada yang memiliki arti dari EFC, yaitu audit dengan kunjungan mendadak, ada tugas atau wajib ambil cuti, saluran komunikasi khusus untuk pelaporan ketidakberesan, program dukungan bagi karyawan, pelatihan mengenai fraud
untuk manajer dan eksekutif, audit internal, pelatihan mengenai fraud untuk karyawan, kebijakan pemberantasan fraud, audit eksternal untuk pengendalian intern atas laporan keuangan, aturan perilaku atau kode etik, telah manajemen atas pengendalian intern, audit eksternal atas laporan keuangan, komit audit independen, sertifikasi mengenai kewajaran laporan keuangan manajemen, imbalan bagi peniup fluid. Pengendalian intern atau internal control mengalami perkembangan dalam pemikiran dan praktiknya. Oleh karena itu, Devia et al. Mengingatkan kita untuk meyakinkan apa yang dimaksud dengan pengendalian intern. Ketika orang menggunakannya dalam percakapan sehari-hari, mereka mencatat sedikitnya 4 definisi, yaitu definisi 1 sebelum September 1992, definisi 2 sesudah tahun 1992, definisi 3 AICTA 1988, definisi 4 khusus untuk mencegah fraud. Definisi 1 sebelum September 1992, kondisi yang diinginkan atau merupakan hasil dari berbagai proses yang dilaksanakan suatu entitas untuk mencegah dan menimbulkan efek jera terhadap fraud. Definisi 2 sesudah tahun 1992, suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh Dewan Manajemen dan Pegawai untuk memberikan kepastian yang memadai dalam mencapai kegiatan usaha yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Selanjutnya ada definisi ketiga yang menurut AICTA tahun 1988. Untuk tujuan audit saldo laporan keuangan, struktur pengendalian intern suatu entitas terdiri atas 3 unsur: lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur-prosedur pengendalian. Kemudian definisi 4, khusus untuk mencegah fraud. Suatu sistem dengan suatu proses dan prosedur yang bertujuan khusus dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan utama. Kalau bukan satu-satunya tujuan untuk mencegah dan menghalangi atau dengan membuat jera terjadinya fraud. Selanjutnya, pengendalian intern aktif yang terdiri dari tanda tangan counter atau counter signing, password dan PIN atau personal identification numbers, pemisahan tugas, pengendalian aset secara fisik, pengendalian persediaan secara real-time atau real-time inventory control, pagar, gembok, dan semua bangunan dan penghalang fisik, pencocokan dokumen, dan yang terakhir formulir yang sudah dicetak dengan nomornya, atau pre-numbered accountable forms. Selanjutnya, pengendalian internal pasif. Tujuan pengendalian internal aktif dan pengendalian pasif sama-sama, yaitu mencegah terjadinya fraud. Dalam pengendalian pasif dilakukan dari permukaan yang tidak ada pengamannya, namun ada peredam yang membuat pelanggar atau pelaku fraud akan jera. Peredam ini diumumkan secara luas dan sistemnya memastikan hal ini. Ada 2 perbedaan antara pengendalian internal aktif dan pengendalian internal pasif, yaitu yang pertama, biaya. Pengendalian intern aktif jauh lebih mahal daripada pengendalian intern pasif. Dan yang kedua, pengendalian intern aktif kasat mata atau dapat diduga atau predictable dan dapat ditembus. Sedangkan pengendalian intern pasif tidak kasat mata dan tidak predictable dan karenanya tidak terelakkan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Melina Faturrahman akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu bentuk lain dari pengendalian internal pasif. Bentuk lain dari pengendalian internal pasif ada 5. Yang pertama, customized control atau pengendalian yang khas untuk masalah yang dihadapi. Ini merupakan hasil dari berpikir positif ketika pengendalian internal aktif tidak memberikan pemecahan. Yang kedua ada audit trails atau jejak audit. Jejak audit ini diharapkan dapat menunjuk pelaku fraud dari jejak-jejak mutasi atau perubahan dalam catatan yang ditinggalkan atau terekam sistem. Yang ketiga ada fokus audit. Fokus audit adalah audit terhadap hal-hal tertentu yang sangat khusus.
yang berdasarkan pengalaman rawan dan sering dijadikan sasaran fraud. Yang keempat ada surveillance of key activities, yaitu pengintaian atas kegiatan kunci dengan cara kamera video yang merekam kegiatan di suatu ruangan dan dilakukan dalam jaringan komputer. Dan yang kelima adalah rotation of key personnel atau pemindahan tugas. Pemindahan tugas ini adalah pengendalian internal pasif yang efektif kalau kehadiran merupakan persyaratan utama dalam melakukan fraud. Kesimpulan mengenai pengendalian internal dapat disimpulkan bahwa semua kelemahan pengendalian internal aktif dapat dihilangkan oleh pengendalian internal pasif. Yang pertama, tidak mahal. Yang kedua, tidak bergantung kepada manusia atau tidak people dependent. Yang ketiga, tidak mempengaruhi produktivitas atau tidak memperlambat pelayanan. Dan yang keempat, tidak rawan untuk ditembus atau disusupi pelaku fraud. Dapatkah kita mempercayai pengendalian internal? Kita dapat mempercayai pengendalian internal jika pengendalian internal dirancang dan dilaksanakan dengan baik dan pegawai dilatih dan melakukan tugasnya dengan baik. Maka pengendalian internal dapat diandalkan untuk melindungi diri dari fraud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melanjutkan presentasi pada bab 9 terkait mendeteksi fraud pada mata kuliah audit investigasi. Nama kelompok kami yaitu yang pertama Sinja Farida Anggraini dengan NIM 004, kemudian Muhammad Hidayatur Rauf dengan NIM 005, kemudian Rizka Maulida dengan NIM 019, yang keempat Cici Novita dengan NIM 055, yang kelima Yunita Multiningtyas dengan NIM 067, yang keenam Melina Faturrahman dengan NIM 044, dan yang terakhir Rona Safa Salsabila dengan NIM 220. Kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Sejak permulaan profesi audit yang dijalankan oleh akuntan publik menolak mengambil tanggung jawab dalam menemukan fraud. Dalam dasawarsa terakhir, perubahan lebih banyak dalam retorika ketimbang substansi, di mana gagasan bahwa audit umum tidak dirancang untuk mengungkapkan kecurangan. Sampai saat ini atau pasca Sarbanes-Oxley, tercermin dari praktik audit yang peduli dengan kecurangan yang menyebabkan laporan keuangan itu tidak disajikan secara wajar. Mereka sangat khawatir dengan restatement atau penyajian kembali laporan keuangan. Apalagi kalau restatement ini dilakukan oleh saingannya di tahun berikutnya. Pada fraudulent financial reporting diartikan sebagai kesenjangan atau kecerobohan dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, di mana menyebabkan laporan keuangan itu menjadi menyesatkan secara material. Penyebab fraudulent financial reporting ini adalah keserakahan, kemudian adanya tekanan yang dirasakan oleh manajemen untuk menunjukkan prestasi, misalnya ketika perusahaan mengalami penyusutan pangsa pasar, atau ketika terjadinya keterlanjuran mengobrol janji di awal tahun, misalnya pada sasaran EPA atau earning per share. Dalam banyak konstruksi kejahatan korporasi di mana bentuk perseroan terbatas yang dipilih, direksinya malah menjadi boneka. Tidak jarang direksi terdiri atas mantan pejabat militer dan sipil di mana KTP-nya dipinjamkan untuk membuat akte. Padahal mereka tidak mengerti bisnis sama sekali. Fraudulent finansial ini dimanfaatkan untuk mengelola pinjaman bank. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya, yaitu mengenai mengenalkan standar audit untuk menemukan fraud. Menurut Davia et al. Menganjurkan adanya standar untuk pemeriksaan yang secara spesifik dan ditujukan untuk menemukan fraud atau fraud spesifik, sehingga para praktisi harus mampu mengetahui tujuan yang diinginkan pada standar pemeriksaan secara spesifik untuk menemukan fraud. Berikut beberapa hal-hal yang harus diketahui oleh para
praktisi, yaitu yang pertama, mereka tidak bisa melakukannya karena hal itu tidak diperbolehkan dalam memberikan jaminan bahwa mereka bisa menemukan fraud. Yang kedua, seluruh pekerjaan didasarkan atas standar audit. Yang ketiga, jumlah fee tergantung pada luasnya upaya pemeriksaan yang ditetapkan klien. Yang keempat, praktisi bersedia untuk memperluas jasanya dari tahap proaktif review ke tahap pendalaman apabila ada indikasi terjadinya fraud. Selanjutnya, audit umum dan pemeriksaan fraud. Banyak orang atau perusahaan beranggapan bahwa audit umum tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan fraud. Di beberapa perusahaan, seringkali pemeriksaan fraud dilakukan oleh auditor reguler yang tidak memiliki latar belakang pemeriksaan fraud atau tidak dibekali dengan teknik-teknik atau prinsip dasar pemeriksaan fraud. Baik, di sini ada gambaran perbedaan mendasar antara proses audit umum dan pemeriksaan fraud. Terhadap isu timing, proses audit umumnya dilakukan secara teratur, berkala, dan berulang kembali, sedangkan pada pemeriksaan fraud dilakukan setelah ada cukupnya indikasi. Kemudian terhadap isu scope, lingkup audit adalah pemeriksaan atas data keuangan, sedangkan pada pemeriksaan fraudnya diarahkan pada dugaan tuduhan yang spesifik. Kemudian terhadap isu objektif, tujuan auditnya adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, sedangkan pada pemeriksaan fraudnya bertujuan untuk memastikan apakah fraud memang terjadi dan untuk menentukan siapa yang akan bertanggung jawab. Kemudian terhadap isu relationship, proses audit umumnya bersifat tidak bermusuhan, sedangkan pada pemeriksaan fraud harus menentukan siapa yang bersalah. Sifat pemeriksaan fraudnya adalah permusuhan. Kemudian terhadap isu metodologi, proses audit umumnya dilakukan terutama dengan pemeriksaan data keuangan, sedangkan pada pemeriksaan fraudnya dilakukan dengan memeriksa dokumen telaah, data eksternal, dan wawancara. Kemudian terhadap isu presumption, proses audit umumnya auditor melaksanakan tugasnya dengan profesional dalam memandang segala sesuatu yang tidak pasti atau keraguan, sedangkan pada pemeriksaan fraudnya berupaya mengumpulkan bukti untuk mendukung dugaan terjadinya fraud. Pelajaran dari Report to the Nation. Beberapa pelajaran dari laporan keuangan mengenai deteksi fraud. Yang pertama, rata-rata berlangsungnya fraud sebelum dideteksi adalah lebih dari 1 tahun. Kemudian yang kedua, bagaimana fraud terungkap? Hampir separuhnya atau 46,2% diketahui ada yang membocorkan, sedangkan 25,4% dan 20% terungkap secara kebetulan. Kemudian bahkan kalau fraud dilakukan oleh pemilik perusahaan, lebih dari separuhnya terungkap karena bocoran terutama dari karyawan. Kemudian teknik pemeriksaan fraud. Penggunaan teknik-teknik pemeriksaan laporan keuangan. Yang pertama, memeriksa fisik dan mengamati. Memeriksa fisik lazimnya diartikan sebagai perhitungan uang tunai, surat berharga, persediaan aset, dan barang berwujud lainnya. Sedangkan mengamati adalah menggunakan alat indera untuk memahami sesuatu tentang lingkungan keuangan. Kemudian yang kedua, meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi kepada perusahaan, baik secara lisan maupun tertulis, ini harus diperkuat dengan informasi dari sumber lainnya. Tujuannya adalah untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran informasi untuk memastikan saldo utang piutang. Kemudian yang ketiga, memeriksa dokumen. Dokumen harus diperiksa guna memperoleh pemahaman tentang nilai bukti potensial kasus. Kemudian ada review analytical. Menghitung kembali adalah pengecekan kebenaran perhitungan. Dan yang terakhir adalah laporan akhir. Isi laporan akhir ini menjelaskan informasi tentang berjalannya proses pemeriksaan akuntansi, termasuk ditemukannya kecurangan, informasi tentang pelaku, motif dilakukannya, waktu dan tempat kejadian, dan bagaimana kecurangan dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listen, you don't succeed just because you wake up at 5 in the morning. Someone will wake up at 4. People work hard every day.
You can't assume that just because you work hard, you'll succeed. People will tell you you're too short, you're too lazy, or you're just not going to make it. Don't listen to them. They will enter your minds and try to control you. But trust me, no one can stop you from dreaming. But dreaming is not enough. Wake up and realize that this world owes you nothing. You have to fight every single day to convince yourself that you are good enough. And one day, you will finally have that opportunity to prove to everyone they were wrong. And then you'll fail. But that's a good thing, because how you react to failure will determine whether you're a quitter or a winner. And I promise you, if you do what you love and you never give up, you'll realize that failure doesn't mean you lost. It's just a reminder to get back up. Courage to try again, you already won.